Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmail amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat dan rahmatnya kita dapat memulai presentasi kimia dasar ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa pun kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kimia dasar ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa pula kita membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah, kami akan masuk ke dalam presentasi kimia dasar. Sebelum masuk, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Balki Zafira Putri Soeharto dengan NIM 220205143 dan rekan saya Putri Suci Rahmayani dengan NIM 220205141. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Putri Suci Rahmayani. Kepada Putri dipersilahkan. Stoikiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaksi dan produk dari reaksi kimia. Hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Nama lain dari hukum kekekalan massa adalah Lavoisier yang berbunyi, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, hukum perbandingan tetap, disebut juga dengan hukum Proust, yang berbunyi, suatu senyawa selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda, disebut juga hukum Dalton. Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tentu massanya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Teori atom Dalton. John Dalton pada tahun 1870 merumuskan pernyataan yang disebut teori atom Dalton. Yang pertama, materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, atom suatu sifat yang sama dalam segala hal, yaitu ukuran, bentuk, dan massa. Tetapi, berbeda sifat-sifatnya dari atom unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, penyusunan kembali atom-atom. Yang keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom lain, membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya yaitu hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro. Hukum penyatuan volume. Gelusang mereaksikan gas hidrogen dan nitrogen sehingga terbentuk amonia pada suhu dan tekanan yang sama. Terdapat hidrogen yang diperlukan 3 kali volume gas nitrogen, yang berbunyi, volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia pada tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum Avogadro. Avogadro menyarankan bahwa unsur gas bukan monoton tetapi polyatom. Aku berusaha tertarik mempelajari sifat gas dan membuat dugaan sementara yang disebut hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semoga si yang volumenya sama dengan mempunyai jumlah molekul yang sama. Hukum Dulong dan Petit. Kalor jenis beberapa unsur ada di tabel pada gambar. Rumusnya yaitu kalor jenis dikali massa atom sama dengan 6. Analisis Cannizzaro. Cannizzaro berhasil menentukan massa atom relatif unsur cara rapat uap. Yang disebut rapat uap terdapat hidrogen dalam kurung RH sehingga terdapat rumus yaitu massa molekul X per massa molekul H sama dengan A per B. Dengan menetapkan
gas hidrogen sama dengan 2, akhirnya dapat ditemukan massa molekul relatif gas yang lain dengan rumus Mr sama dengan 2RH, di mana Mr adalah massa molekul relatif gas dan RH adalah rapat uap gas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Spektroskopi massa. Cara yang paling tepat dalam menentukan massa atom relatif adalah dengan spektroskopi massa. Spektroskopi massa juga dapat dipakai untuk menentukan perbandingan jumlah partikel yang berbeda. Oleh sebab itu, alat ini berguna dalam menentukan jumlah isotop suatu unsur dan massa atom relatif masing-masingnya, serta perbandingan jumlahnya. Lanjut. Massa molekul relatif. Perbandingan massa molekul dengan massa standar disebut massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif suatu senyawa dapat ditemukan dengan beberapa cara, bergantung pada sifat dan wujud senyawa itu sendiri. Senyawa berwujud gas dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu dengan rapat uap, hukum difusi, dan cara Regenault, sedangkan yang berwujud padat dengan pengukuran sifat koligatif. Rumusnya yaitu MR senyawa sama dengan massa satu molekul senyawa dibagi 1/12 massa satu atom C12. Lanjut. Nah, di sini ada penentuan rumus molekul senyawa. Menentukan rumus molekul senyawa yang tidak diketahui memerlukan percobaan laboratorium dengan langkah umum sebagai berikut. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu menentukan unsur yang terdapat dalam senyawa. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu untuk menentukan persen massa masing-masing unsur. Yang ketiga, menentukan rumus empiris dari data analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, menentukan MR dengan cara seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang kelima, menentukan rumus molekul berdasarkan rumus empiris dan MR-nya. Di sini ada contoh soal, yaitu 63,5 gram tembaga bereaksi dengan 8,0 gram oksigen. Tentukan Re senyawa yang terbentuk. Caranya yaitu kita tulis Re sama dengan Cu. Kita masukkan yang diketahuinya yaitu 63,5 gram dibagi 63,3. Oksigennya yaitu kita masukkan seperti yang ada diketahui, 8,0 gram oksigen dibagi 18. Hasilnya yaitu 63,5 dibagi 63,3, hasilnya 1 jika kita genapkan, dan 8,0 dibagi 18 yaitu hasilnya 0,5 dan menjadi Cu2O. Lanjut. Bilangan oksidasi. Perjanjian atau aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama yaitu setiap unsur bebas mempunyai BO0. Yang kedua yaitu hidrogen dalam senyawa mempunyai BO sama dengan +1. Yang ketiga, dalam senyawa oksigen mempunyai BO sama dengan -2. Yang keempat, unsur golongan alkali dalam senyawa mempunyai BO sama dengan +1. Yang kelima, unsur golongan alkali tanah dalam senyawa mempunyai BO sama dengan +2. Yang keenam yaitu fluor dalam senyawa mempunyai BO-1. Yang ketujuh, sebuah ion mempunyai BO muatannya. Dan yang terakhir yaitu senyawa netral mempunyai BO0. Lanjut. Bilangan oksidasi. Dalam menentukan valensi unsur, kita harus menentukan struktur molekul senyawa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, cara ini kurang praktis. Dan sebagai gantinya ditemukan cara bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau BO suatu unsur adalah muatan suatu atom dalam senyawa. Seandainya semua elektron yang dipakai bersama menjadi milik atom yang lebih elektronegatif, contohnya molekul H2O, bilangan oksidasi dapat berupa positif, negatif, dan pecahan. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada kemolaran. Jumlah mol zat dalam larutan bergantung pada konsentrasi dan volumenya. Satuan konsentrasi yang umum dipakai adalah molar, atau bisa ditulis dengan lambang yaitu M besar ya.
Kemolaran, suatu zat adalah jumlah mol zat dalam tiap liter larutan. Rumus kemolaran yaitu kemolaran, kita tulis lambangnya M, sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Konsentrasi larutan dapat ditulis di depan atau di belakang rumus zat. Contohnya 1,5 m HCl atau HCl 1,5 m. Persamaan reaksi. Reaksi kimia adalah perubahan reaksi menjadi hasil reaksi. Suatu reaksi tidak boleh melanggar hukum kekekalan massa. Artinya, jenis dan jumlah atom sesudah dan sebelum reaksi harus sama. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, hidrogen atau H2 plus oksigen O2 menjadi air, yang mana jika dituliskan H2O. Yang kedua, hidrogen H2 plus nitrogen N2 menjadi amonia atau bisa dituliskan dengan lambang NH3. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan kimia. Bila kuantitas suatu reaksi diketahui, maka yang lain dapat diketahui yang lain. Dapat dihitung, baik reaksi yang lain maupun hasil reaksi. Sebelum menghitung, kita harus mengetahui wujud semua zat. Reaksi harus dilengkapi dengan wujud zat pada saat reaksi berlangsung, seperti Fe plus S menjadi FeS. Dan yang kedua yaitu Na plus H2O menjadi NaOH plus H2. Dengan S sebagai solid atau padat, I sebagai liquid atau cairan, G sebagai gas, dan aqueous dalam larutan air. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kritik dan saran sangat dianjurkan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi